Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nizar Yahya Bazaka. Pagi hari ini saya berkesempatan dolan kandang ke kandang kambingnya Bapak Sutikno, Ketua HPDKI Kabupaten Ring Sewu. Di sini kita akan bertanya-tanya seputar peternakan kambing, budidaya kambing, dan pengalaman beliau selama ini dalam menjalani profesi sebagai peternak kambing. Oke teman-teman, simak terus video kami ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan info terbaru tentang channel YouTube Nizar Yahya Bazaka. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak peternak kambing Pak? Saya itu karena latar belakang masa kecil itu juga tukang ngangon kambing, sehingga saya mencoba untuk budidaya kambing. Kalau berapa lama, saya baru berjalan 2 tahun. Oh, 2 tahun Pak. 2 tahun berjalan, dan ini masih masa belajar lah. Jenis apa aja Pak yang digunakan oleh Pak Tikno di sini? Orientasi saya karena konsumen atau orang beli kambing itu adalah orientasinya daging, sehingga saya beberapa jenis saya coba untuk kita crosskan. Terutama sekarang yang kita budidayakan adalah kambing-kambing Jawa Randu, Jawa Randu yang mudah-mudahan ini juga bisa jadi pilihan masyarakat nantinya, karena kalau kambing PE, kambing bur itu kan masyarakat juga mau beli juga takut dengan harganya, tapi kita coba untuk kita crosskan. Jadi di sini komplit Pak ya, selain jenis Jawa Randu ada PI juga Pak ya? Ada, kita ada PE, kemudian ada bur, tapi ini hanya untuk nantinya untuk kita crosskan supaya kita mencari gen yang atau jenis yang memang unggul, terutama dari sisi fisiknya besar, dagingnya banyak. Total ada berapa ekor Pak di kandang Bapak itu? Sampai dengan hari ini, karena kita masih, tadi awal saya katakan saya masih belajar, masih sekolah, jadi kalau jumlah saya sampai hari ini masih hanya 60. Itu pun kita coba masih breeding. Kalau pengemukan atau fattening kita masih ada beberapa ekor saja. Jadi fokus kita pada breeding, pada ternak. Saya lihat pakannya full fermentasi Pak ya? Ya, jadi saya mencoba untuk bagaimana budidaya ini menjadi satu konsep yang nantinya akan bisa kita kembangkan di masyarakat, yang biasanya masyarakat tatkala memiliki kambing lebih daripada 5 ekor itu sudah kewalahan. Nah, ada teknologi yang memang perlu kita kembangkan, yaitu dengan cara fermentasi. Tapi juga tidak hanya fermentasi, ada tambahan pakan ya berupa konsentrat yang kita coba untuk meramu sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya juga menurut kami, menurut pengalaman saya selama 2 tahun sudah cukup. Jadi ini ngaritnya berapa hari Pak? Berapa hari sekali Pak untuk 60 ekor ini Pak? Ya, jadi kalau bicara ngarit, saya itu rata-rata selama berjalannya waktu ini rata-rata 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi ini pakan yang kita fermentasi, ini untuk stok, sebagian ada di belakang. Ini baru mungkin kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita masukkan dalam plastik ini, yang kita harapkan berdasarkan perhitungan kita mungkin sampai 3 bulan ke depan kita nggak ngaret lagi. Kira-kira komposisinya apa Pak untuk fermentasi ini Pak? Saya coba pakai referensi teman-teman, karena saya juga belajarnya tidak melalui sekolah, saya belajar dari pengalaman senior-senior, kemudian juga belajar melalui YouTube. Kalau formulasi, saya memang ada beberapa lahan yang kita tanami odot, pakcong, kemudian indigo vera, tapi lebih banyak pada singkong, daun singkong ya, daun singkong karet terutama yang kita budidayakan. Kita mix, kita
campur, kita giling. Selama ini yang paling bagus menurut saya ini gitu. Jadi lebih dominan ke singkong karetnya Pak ya? Lebih dominan pada singkong karet, karena kalau pakcong dan itu kan kadarnya terlalu tinggi. Jadi tiap hari Pak ya? Tiap hari full fermentasi Pak ya? Tiap hari fermentasi, terutama yang breeding ini kita pakai pakan fermentasi. Memang ada tambahan onggok sama konsentrat tadi. Kompat Pak ya? Kan kita ada mitos sih Pak, katanya kalau breeding itu kalau terlalu banyak fermentasi atau perlu fermentasi tanpa hijauan itu kambingnya bakal tidak beranak atau bermasalah dengan perkembang biakannya. Selama ini yang Bapak alami bagaimana Pak? Ya, jadi saya pernah juga mendapatkan informasi itu dari cerita teman-teman, bahwa bahkan saya menjadi trauma waktu itu tatkala mau memulai, katanya kalau pakan dengan fermentasi ini akan menghambat pertumbuhan atau mengurangi jumlah kadar susu yang ada. Tapi ternyata setelah saya praktekkan dengan beberapa formulasi tadi, karena pakan-pakan yang kita pakai juga kandungan nutrisinya dari hijauan itu yang menurut saya referensinya cukup untuk breeding. Jadi saya kira nggak masalah selama ini. Menurut saya itu mitos saja. Jadi selama ini nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah, hanya karena kita juga harus amati kambing ini seperti apa. Kita harus amati setiap hari, kalau kambing itu ada keluhan, sakit atau apa, kita lakukan ya, kalau sakit ya kita lakukan pengobatan dan sebagainya. Selama ini kendalanya apa Pak dalam peternak kambing ini Pak? Dari penyakit atau dari yang lain ya? Kalau bicara kendala, karena kita masih tadi awal katakan saya masih belajar, sehingga ada beberapa kendala, terutama kalau bicara kesehatannya ya, tentang penyakitnya. Kita masih cari referensi langkah-langkah untuk pengobatannya dan sebagainya. Jadi kalau kendala yang lain saya kira normatif sajalah, artinya tidak menjadi satu penghalang. Tapi kalau kendala yang pokok itu karena kita tidak punya pengalaman untuk kesehatan hewannya, sehingga kami cari referensi baik dari media maupun dari dinas kesehatan hewan, kita juga konsultasi. Jadi itu saya kira. Tapi pernah mengalami nggak Pak kayak kembung, mencret ataupun gudik gitu Pak? Saya tadi katakan bahwa selama 2 tahun ini saya sekolah, ya. Kebetulan masa sekolah itu pelajaran itu muncul semua. Muncul semua Pak ya. Kembung ya pernah, gudik pernah, mencret, kemudian semua jenis penyakit sampai mastitis itu ada semua. Dan ini menjadi satu pembelajaran buat saya dan anak kandang. Ternyata memang kita harus banyak ilmunya terkait dengan kesehatan hewan. Saya kira kalau penyakit itu sudah umum, bahkan menurut saya kita harus punya pengalaman menangani penyakit-penyakit. Sejauh ini bagaimana Pak penanganannya Pak? Apa berhasil atau masih perlu belajar lagi Pak untuk penanganan penyakit ini Pak? Jadi langkah treatment kita yang pertama, kita harus harus punya ilmu. Kita tidak kalau bahasa orang Jawa itu ujuk-ujuk kita ternak kambing, kita lebih awal itu memahami tentang bagaimana kesehatan, karena ini penting. Ini hal yang fatal kalau kita tidak punya pengalaman, tidak punya. Sehingga langkahnya apa? Langkahnya saya juga harus belajar bagaimana pola tradisional nenek moyang kita dulu, cara mengobati kambing sakit itu juga saya pelajari. Kemudian saya selalu konsultasi dengan dokter hewan yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk bagaimana penanganan pengobatan itu. Juga saya selain itu saya mencari media-media sebagai pembelajaran. Beberapa waktu yang lalu saya juga sampai pernah belajar sampai ke Bandung, ke beberapa farm, ke beberapa peternakan yang ada di Jawa, itu saya datangi. Jadi sudah pernah studi banding Pak ya? Sudah beberapa kali. Kalau Lampung ini, saya di Lampung Tengah, Lampung Timur itu peternak-peternak yang senior itu sudah banyak saya datang. Ya, itulah pengalaman yang harus kita ambil, selain kita punya referensi dari beberapa referensi yang lain. Nah, ini
ini ke depan Pak, dengan kambing sebanyak ini fokus dari peternakan Pak Sutikno ini apa Pak sebenarnya fokusnya? Lebih ke penggemukan, breeding atau untuk diambil susunya Pak? Ya, berawal dari saya ngobrol-ngobrol dengan dinas peternakan Kabupaten Sewu, yang pada intinya bahwa di Kabupaten Pringsewu dengan adanya SK Gubernur yang ditetapkan sebagai kawasan ternak kambing, ini memicu dan memacu saya untuk bagaimana kambing ini ke depan di Kabupaten Pringsewu ini betul-betul menjadi sentra. Artinya arahnya kemana? Arahnya saya pengen menciptakan cempe-cempe dengan upaya bagaimana mencukupi pasar kambing yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sehingga fokus saya nanti akan ke breeding peternakan kambing. Untuk perbaikan kualitas Pak ya? Ya, salah satunya itu. Nah, kalau harapan Bapak sebenarnya apa sih Pak untuk perbaikan kualitas ini Pak, yang diharapkan dari kambing ini Pak? Sebenarnya kambing seperti apa yang menurut Pak Sutikno ini yang ideal itu seperti apa? Banyak ya, sekarang itu ada untuk yang seni, yang untuk kontes, kemudian itu memang untuk petani nggak kejangkau lah baik harga maupun. Sehingga saya punya prinsip, karena endingnya hasil akhirnya masyarakat beli kambing ini yang dinilai adalah daging, sehingga orientasinya bagaimana menciptakan, membuat satu jenis kambing yang umurnya masih muda tapi jogroknya katakanlah itu sudah besar. Artinya ini harus kita coba-coba silang-silang dan menjadi bibit yang unggul. Nah, harapan kita kepada masyarakat khususnya peternak, ya kalau mungkin punya jenis-jenis kambing unggul, ya kalau bisa jangan buru-buru dijual. Artinya itu yang perlu dikembangkan sehingga nantinya kambing-kambing yang ada di Kabupaten Pringsewu ini betul-betul kambing yang super.